Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Mbak, kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik kita akan membahas mengenai homeostasis di tubuh manusia ya, Mbak. Wah, Guys, ini apa? Aku aslinya juga nggak tahu. Tapi ini sepertinya menarik untuk dibahas, apalagi apa sih hubungan homeostasis di tubuh manusia dengan tasawuf ini, Bun? ya. Jadi homeostasis itu kata kunci di dalam fisiologi kedokteran. Jadi di fisiologi kedokteran dulu waktu saya kuliah itu yang dibahas pertama kali homeostasis. Homeostasis itu kesetimbangan. Jadi kesetimbangan ya, bukan keseimbangan. Kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keseimbangan dinamis. Keseimbangan tapi Dinamis. Kan kalau seimbang itu enggak dinamis ya. Yeah. Itu bahasa biokimia ya. Jadi kalau seimbang itu kayak apa? Orang meter beras itu nimbang beras ini 1 kilo udah ya. Namanya itu keseimbangan. Nah, kalau kesetimbangan itu ini ada timbangan tapi sini digeser sini, nanti ini bergerak ke sini untuk menjaga keseimbangan. Jadi keseimbangan yang dinamis. Dan itu adalah fitrah tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya punya potensi menjaga keseimbangan dinamis itu. Tapi nanti ada syaratnya, nanti hubungannya dengan tasawuf. Saya mau ngasih contoh dulu tentang keseimbangan dinamis atau homeostasis ya. Saya kasih contoh. Mas Jawair pernah makan nasi ya? Pernah dong. Ya. Ketika Mas Jawair makan nasi, maka beberapa menit atau beberapa jam kemudian gula Mas Jawair kan naik dalam darah. Ya, gulanya naik ya. Kan harus terjadi kesetimbangan, harus diturunkan kan? Nah, harus itu. Nah, pada saat gula naik, maka pankreas akan menghasilkan insulin. Insulin ya. Nanti insulin ini mengurangi gula darah, sehingga gula darahnya turun. Nah, jadi seimbang lagi kan. Jadi tadi awalnya gulanya sekian, misalnya kita sebut saja 100 itu normalnya ya. Waktu Mas Jawair makan nasi dia naik jadi 170. Lalu pankreas menghasilkan insulin. Insulin akan menurunkan gula. Jadi 100 lagi, balik ke keseimbangan yang awal ya. Lah kalau turun, misalnya gula turun Mas Jawair, misalnya belum makan, belum sarapan, terus tapi suruh kerja, kan gulanya turun. Nah, waktu gula turun, pankreas menghasilkan glukagon. Glukagon itu hormon, dia nanti mengambil simpanan-simpanan gula. Sehingga oleh glukagon ini, gula-gula yang tersimpan, dia dimasukkan ke darah. Jadi naik lagi. Jadi insulin menurunkan gula, glukagon menaikkan gula. Sehingga kalau insulin dan glukagon ini berfungsi baik, maka gula di dalam darah namanya kesetimbangan. Atau gini, kalau pas siang gini panas ya, kemeringat. Untuk menjaga agar suhu di dalam tubuh tetap sama. Kalau pagi pas Jawa dingin mengkerut. Jadi ketika pori-pori saat panas dia membuka, pada saat dingin dia menutup. Untuk apa? Biar panas di dalam tubuh nggak keluar. Nah, sehingga di dalam tubuh tetap terjadi kesetimbangan suhu tubuh. Mungkin ya, homeostasis itu gitu. Jadi homeostasis itu keseimbangan. Kalau kita tarik konsep ini ke kedokteran timur ada namanya yin yang. Nah, ya kan? Yin yang itu kesetimbangan, bukan keseimbangan, kesetimbangan. Yin itu selalu naik turun. Ketika yin naik, maka nanti akan diikuti oleh perubahan dinamikanya. Jadi ini yin yang ini bergerak terus dalam tubuh kita, dinamis ya, enggak statis gini ya, dinamis dia, naik turun. Yang akhirnya nanti di dalam tubuh kita yin dan yang seimbang. Nah, itu kalau konsep kedokteran timur ya sama sih sebenarnya. Cuma kalau di kedokteran timur disebut keseimbangan yin yang, kalau di barat disebut homeostasis.
Ya homeostasis disebut dalam kehidupan sehari-hari harusnya ada homeostasis juga. Jadi nanti kalau sudah menikah harus ada homeostasis di rumah. Kalau istri marah kita harus bagaimana? Kalau yang suami yang marah itu harus bagaimana? Itu namanya homeostasis rumah tangga. Nah tapi kita akan fokus ke homeostasis tentang hubungannya dengan tubuh kita ya, dengan tasawuf. Jadi saya harap ini para pemirsa ini bisa memahami tentang konsep homeostasis. Itu bukan hanya soal gula, sebenarnya di tubuh kita tuh dijaga keseimbangan kolesterol, jumlah sel darah merah, jumlah sel darah putih, jumlah trombosit. Sebenarnya semuanya. Kalau enggak nanti trombosit merosot, enggak ada yang naik. Nanti kalau enggak trombosit berlebihan, enggak ada yang nurunin, ya bahaya ya. Misalnya tekanan darah ya gitu sama. Nanti waktu tekanan darah tinggi, denyut akan mempercepat. Nanti akan ya begitulah. Artinya jantung itu punya Mbak Don tidak pernah belajar. Iya. Kan jantung belajar di mana? Pankreas siapa tuh yang nyuruh belajar? Yang dulu siapa tuh? Jadi pankreas kok bisa kapan menghasilkan glukagon, kapan menghasilkan insulin, ya nggak tahu. Sinau ini nanti belajarnya di mana? Nah itulah ruhim atau potensi jadi depan atau kekuasaan Allah, atau putranya Allah. Nah sekarang asal itu gini mas, orang kalau stres maka akan terjadi perubahan dinamika menurut saya. Enak stresnya kesuwen, keseimbangannya sesuai capek juga dia. Nanti akan terjadi gangguan fisiologis tubuh, nanti jadi patologis ya. Fisiologis normal ya. Kita mau sering bicara hal semacam ini ya, biar memang saintifik ya. Sehingga kita akan banyak menggunakan istilah yang mungkin bagi para pemirsa agak asing ya. Tapi nggak masalah, nanti lama-lama juga akan biasa. Jadi fisiologis itu berarti normal. Patologis berarti nggak normal. Jadi kalau ini pankreas dalam keadaan fisiologis artinya dia berfungsi normal. Kalau pankreas dalam keadaan patologis sudah berfungsi tidak normal. Harusnya gula itu kalau tinggi insulinnya naik dok. Ya ini malah enggak. Orangnya dia sakit gula. Ini kalau gulanya turun harusnya glukagonnya menaikkan gula, malah enggak. Nah akhirnya hipoglikemia rendah ya. Itu contoh-contoh. Nah setiap goncangan batin atau setiap emosi, setiap emosi itu akan mengubah kesetimbangan. Nah kalau dalam waktu pendek malah latih. Contoh, Mas Jawir hari pagi ini habis subuh. Iya. Iya, habis subuh ya, jangan nggak subuh ya. Nah kalau habis subuh bangun nih lari-lari itu kan stres ya dibuat ya. Iya. Kan stres. Waktu Mas Jawir jogging dan jantung kan lebih cepat. Nah itu melatih kesetimbangan. Kalau dosisnya tepat. Tapi kalau dosisnya nggak tepat, misalnya kita langsung masuk aja ke stres ya. Misalnya stres kalau pelajaran kemarin sudah saya sampaikan, stres kalau dalam dosis yang tepat namanya eustress. Kalau dalam dosis yang berlebihan namanya distress. Nah, kalau orang awalnya stres awal, maka kesetimbangan ini masih terjadi. Tapi kalau enggak terjadi kalau berlanjut ya menjadi stres kronis, maka akan mengubah homeostasis itu. Jadi penyakit ya. Penyakit itu sebenarnya kalau diringkas itu disebut gangguan homeostasis. Namanya sakit atau Jadi sebenarnya misalnya orang itu berada di tempat kotor. Contohnya anak-anak misalnya main umpur-umpuran. Ya kan di situ mesti banyak bakteri, banyak jamur, banyak cacing ya kan. Tapi kenapa anaknya sehat? Karena homeostatisnya terjaga. Jadi walaupun banyak penyakit, banyak bakteri, virus ya, memang dia tubuhnya masih terjaganya homeostasis. Dan yang paling, saya berani bilang begitu, yang paling mengganggu homeostasis itu distress itu, atau stres ya, dan jiwa. Ini yang paling membuat homeostasis terganggu. Nanti kalau misalnya gini nah, contoh gini. Ketika orang stres, itu kan kebanyakan menolak. Nah, dalam konsep spiritual itu segini, ini konsep spiritual ya.
Yang disebut masalah itu sebenarnya apa? Masalah itu sebenarnya adalah ketika kita menolak sesuatu itu masalah. Contoh, ketika Mas Jawair, bukan Mas Jawair lah. Misalnya ada seseorang nilainya jelek, ya harapannya B, ternyata C, atau harapannya A, ternyata B. Kan langsung muncul emosi. Nah, emosi ini kalau ditolak jadi masalah. Tapi kalau emosi itu diterima, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dia menjadi masalah ketika kita menolaknya. Yang kita tolak apa? Yaitu fenomena diri. Fenomena diri itu apa? Pikiran, perasaan, tubuh. Jadi pada saat orang sedih, kalau dia menolak sedihnya itu masalah. Tapi kalau dia menerima sedihnya, nggak masalah. Nah ini kalau kita di konsep pengobatan timur ya, di pengobatan timur itu gini, sedih mempengaruhi paru, ya, takut mempengaruhi ginjal, ya dipengaruhi energi itu atau sistem meridiannya atau energinya, ya, C-nya. C itu kalau di India jenisnya prana, kalau di Jepang lebihnya Ki, makanya ada Reiki yang buka. Kalau di Cina lebihnya Ci, kalau di Jawa lebihnya nyawa. Nah itu mengganggu itu. Nah intinya gini, kalau dirincikan seperti tadi ya, sedih ke paru, takut ke ginjal, nanti ada ilmu-ilmu ini yang bicara secara detail ya. Tetapi intinya begini Mas Jawa, setiap stres yang terlalu lama yang ditolak ya, setiap penolakan atau lebih gampangnya gitu, setiap penolakan mengganggu sirkulasi energi, ya, mengganggu sirkulasi energi. Jadi misalnya gini, energi paru itu di sini, paru satu namanya. Lalu dia keliling gitu ke tubuh, keliling gitu, dia muter-muter terus dalam tubuh dan nanti menyatu dengan semesta. Ya, jadi energi kita ini berhubungan dengan energi semesta, ya kan? Nah, ketika orang menolak emosi, misalnya ada orang sedih, lalu dia merasakan emosi sedih, badannya nggak enak, contohnya dada rasanya nggak enak, lalu dia tolak, aku mau sedih. Berarti energinya macet nggak? Macet karena ditolak. Akhirnya dia di sini terus. Padahal kalau diterima nanti ngalir maksud. Dia lewat aja nanti muter di serap semesta. Jadi makanya dalam konsep tasawuf, nah ini maksudnya tasawuf ya. Iya. Ada yang namanya kona. Kona itu menerima apa adanya kan kona ya. Iya. Nanti kona itu bisa, tentu kona itu sangat selaras dengan jiwa. Ya orang kalau nggak zuhud ya nggak bisa kona, orang nggak kona itu bisa zuhud. Nah itu kan konsep-konsep yang hanya sudut pandangnya saja. Kalau zuhud itu dilihat kecintaannya kepada dunia, kalau kona dilihat penerimaannya. Tapi ya buat wae, orang zuhud pasti kona, orang kona mesti zuhud. Gitu. Orang sabar itu mesti subur Mas. Orang subur mesti sabar. Itu sebenarnya satu ketakwaan namanya. Ya cuma kan untuk belajar itu terus dibagi-bagi ya, berbagi gitu. Ya padahal itu sama aja, sama kesatuan, ada satuan. Nah, kita bicara kona itu menerima. Tetapi seringkali yang dianggap menerima itu menerima realitas. Oh Jawa ini kasih digaji misalnya nanti kerja gaji 15 juta. Nah, udah saya terima, namanya kona. Di kona itu menerima. Nah, tapi orang sering dimaknai hanya menerima realitas. Padahal yang paling penting justru bukan itu. Tetapi menerima tidak enaknya kejadian. Lah yang rasanya tidak enak itu di mana? Kan itu mungkin sendiri. Kan tidak enak itu nggak di luar, Mas. Iya. Saya tanya Mas Jawir marah sama saya. Masalahnya di saya apa di situ? Di situ. Memang ya nggak enaknya di sini. Nah, memang saya butuh apa? Kalau saya kan gitu ya. Tapi jadi kalau Mas Jawir marah sama saya, sebenarnya masalahnya kan tetap di situ. Mau nyakitin diri sendiri, menyakitin sendiri. Orang sendiri loh. Misalnya Mas Jawir sedih, itu dikira ya sedih itu di luar pikiran. Dikira itu misalnya ada orang lalu apa? Tadi misalnya ada mahasiswa bijinya elek, isinya kurang, nilainya kurang bagus. Jadi dia melihat kesedihan itu seakan-akan di luar. Ada tuh kesedihan itu di mana kesedihan itu? Jadi kalau saya tanya, di manakah kemarahan? Ya di sini. Di manakah kesedihan itu? Ya di sini.
Di manakah kecewaan itu di sini? Sehingga kita bisa mengatakan masalah tidak pernah ada di luar. Masalah adanya di sini. Jadi masalah ketika kita menolaknya. Jadi begini ya, sedih itu alamiah. Menjadi tidak alamiah ketika kita tolak. Nah, ini loh ya, ini penting ini. Ini kuncinya ini. Ini kuncinya ini ya. Marah itu alamiah. Menjadi tidak alamiah ketika kita menolaknya. Jadi alamiah saja, kayak ini loh, kayak lautan pasang surut itu dong mas. Iya. Pasang, bahkan kadang-kadang badai itu alamiah. Ya dibiarin kan heranin dulu. Ya enggak? Di laut, kadang-kadang ombaknya setengah meter, kadang-kadang ya malah kadang-kadang cuma 50 cm, tapi kadang-kadang 2 meter kan. Alamiah enggak? Ya alami. Alamiah, ada yang enggak ada yang nolak kan kalau di laut. Nah kalau enggak ditolak ya begitu saja terus. Yo, ditahan. Ya kalau ditahan, anjir mas. Biasanya mau ada ombak terus gue tahan, mau ombak ya malah naik. Oke, atasnya. Ya jadi ini kata kunci ya, atau nasihat kuncinya. Marah alamiah. Yang tidak menjadi tidak alamiah ketika kita menolak marah. Takut alamiah. Menjadi tidak alamiah ketika kita menolak takut. Nah, menolak takut itu gimana sih Pak? Mungkin tanyanya begitu. Kan kalau kita takut terus kita nggak mau kan? Biasanya. Lalu kita lari. Jadi misalnya Mas Jawir takut dosen. Contoh nih. Melarikan diri terus. Nah, terus nggak mau menghadapi takut itu, Mas Jawir tidak bisa rasa kuliah. Artinya Mas Jawir beranggapan bahwa lari dari emosi itu penyelesaian masalah. Padahal nggak selesai masalahnya di situ kok. Nah, takutnya di mana? Ya di sini. Lalu Mas Jawir mau lari kemana? Jadi sebenarnya Mas Jawir lari dari objek ketakutan itu nggak menyelesaikan ketakutannya. Nggak takut mungkin ya. Ya menunda marah, menunda takut. Atau bahkan bisa mengakumulasi takut. Oh iya mau. Kumpul. Malah terkumpul nanti. Makanya. Makanya teknik dalam tasawuf yang paling indah itu qanaah. Nah ini kunci biar kesetimbangan atau harmonisasi tadi terjaga. Qanaah itu apa ya? Terima. Contoh kita tadi contohi angin ini. Iya. Luas, marah. Berarti nggak marah. Aku marah nggak apa-apa tuh. Nah ya ini, gini. Wah itu salah bahaya. Makanya harus saya jelaskan ini. Ini kalau nggak selesai lanjutin podcast minggu depan ya. Iya. Jadi kalau Mas Jawir bilang, kalau gitu kan Ustaz, saya kalau marah harus saya lampiaskan. Salah juga. Kalau Mas Jawir melampiaskan marah, Mas Jawir berarti kan menolak marah, betul nggak? Iya. Kan marah di sini, rumah sana itu. Rumah sana, ya bukan rumah sana, marah kan di sini. Lalu Mas Jawir menduga bahwa kalau saya melampiaskan dia hilang, padahal enggak, nambahin. Jadi melampiaskan itu ya salah, lari ya salah, menekan juga salah. Jadi menekan itu Mas Jawir takut dosen tapi di depan teman-teman ya aku nggak takut tuh. Wah Mas Jawir itu karena malu kalau takut kan ditekan merasa ketakutannya salah juga. Jadi dilampiaskan nggak bener, diekspresikan nggak bener, ditekan nggak bener. Paling bagus mulai itu nerimo. Jadi gini, Mas Jawir kalau takut kan ada sensasinya. Iya. Sensasinya kan jauh. Nah, detik itu diterima, jangan ditolak. Nah, biarin aja detik itu. Jadi, ya Allah, saya terima detik ini. Detik bahasa-bahasanya apa? Gemeteran. Ya Allah, saya terima gemeter ini. Lalu kan ada sensasi ya, ketakutan itu kan ya ada sensasinya. Entah sensasi tubuh atau psikologis kan. Itu diterima. Terima caranya beriman tadi, caranya mau matur sama Allah. Ya Allah, saya terima. Nanti dia akan bersirkulasi di jaring-jaring energi itu tadi. Tadi kan saya bilang yang muter tadi ya, ini muter lalu nanti ke alam semesta. Ya nanti kalau dia sudah hilang di alam semesta hilang sendiri. Biasanya 2 menit mas. Mas Jawir kalau marah lalu 2 menit buat terima, biasanya hilang. Termasuk grogi juga mungkin. Grogi juga. Misalnya Mas Jawir ini, kalau Mas Jawir misalnya depan 1000 orang. Wah. Pertama kali kan pasti ada grogi-groginya. Nah grogi itu jangan bohong lah. Jadi Mas Jawir nanti di kamar mandi dulu lalu menerima rasa grogi ini. Jadi Allah saya grogi, terima. Terutama yang diterima sensasi tubuh biarin. Jadi kan mesti ada denyutan, karena
emosi itu energi motion, energi yang bergerak, sehingga dia berdenyut. Nah kalau diterima dia nanti lah. Jadi qanaah ini kesimpulannya ada. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti berarti yang di depan pengelolaan emosi secara saintifik. Ya. Pengelolaan emosi secara saintifik nanti. Jadi intinya di hari ini satu, bahwa di tubuh kita itu ada homeostasis. Artinya tubuh kita itu punya potensi menyeimbangkan dirinya sendiri, keseimbangan dinamisnya. Kita punya potensi itu. Dianugerahi Allah potensi. Lalu yang kedua, energi mengalir. Energi mengalir. Sehingga ketika suatu masalah atau suatu emosi datang ke kita, jika kita membiarkan, menerimanya, dia akan mengalir, hilang. Menjadi masalah ketika kita tolak. Jadi marah itu alamiah, menjadi tidak alamiah jika kita tolak. Takut itu alamiah, menjadi tidak alamiah jika kita tolaknya. Jadi konsep qanaah ini menjadi urgennya di sini. Jadi adik-adik yang belajar di tasawuf, nah ini jangan hanya iso nulis qanaah, iso berdebur qanaah gitu, tetapi melatih qanaah. Jadi jangan ada riadohnya qanaah itu gimana sih? Ya tadi latihan menerima dinamika psikis dan kita. Ya, saya kira itu. Wah, ini mungkin sulit untuk dikatakan, tapi semoga pemirsa ini dapat memahami dengan lebih baik. Jika belum baik, bisa kok bertanya kami di kolom komentar atau menghubungi kami via Instagram, atau nanti akan saya sertakan nomor bisa dihubungi. Jadi jika ada pertanyaan bisa komen, jangan lupa like, komen, subscribe, lalu share kemanapun, ke siapapun yang Anda sayangi dan Anda cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.